dalam juga akan masuk ke itulah. Masuk apa? Masuk ke neraka. Oh gitu? Mas Wisnu Jayadi juga mengalami kehilangan keluarga. Namun yang satu ini kasusnya karena dia bertaubat dari ajaran yang dulu sempat ia ambil, yaitu aliran sesat. Langsung saja kita bertemu dengan Mas Wisnu Jayadi asal dari Kalimantan jauh sekali. Wisnu Jayadi, Kalimantan. Penganut ajaran yang tidak sesuai syariat Islam. Tangan mencengkram seperti macan. Halo, waduh masih muda sekali. Halo, saya manggilnya Nak ini aja ya. Silakan. Ini dengan mamanya, ibu? Wisnu usia berapa, Nak? 24 tahun. 24. Jadi ini yang Bang Robi dengar memang sempat berada di lingkaran, saya bilangnya ya. Lingkaran yang tidak lurus. Iya. Saya nggak bilang itu aliran sesat atau apalah, lingkaran yang tidak baik. Iya. Lalu Wisnu bersama ibu keluar bersamaan. Namun ketika kalian mencoba untuk lebih lurus jalannya, Iya. kok malah anggota keluarga menjauhi, betul? Iya, Seperti itu kronologisnya. Lalu mulailah ada rasa-rasa di fisik ya? Atau bagaimana? Yang dirasain sama Wisnu Atau sama suara-suara? Atau suara-suara atau gimana? Kalau dulu pas pertama kali kan mau keluar dari situ, di dalam hati diperintah supaya jangan keluar karena nanti kalau misalnya keluar kamu nanti akan salah, akan mohon maaf kalau keluar dalam juga akan masuk ke itulah. Masuk apa? Masuk ke neraka katanya. Oh gitu? Karena itu saking ekstrimnya kalau misalnya Ada suara di sini? Iya. Sini apa sini? Di dalam hati karena terbiasa didoktrin. Oh, didoktrin. Ya. Kelompoknya itu merasa paling benar, paling sombong, gitu. penghuni surga sendiri dan yang gitu. lain tuh. Jadi maaf, hanya lingkaran atau aliran ini penghuni surga. Iya. Yang Karena lainnya neraka begitu. doktrinnya itu Doktrinnya seperti itu. Maaf, walaupun sesama Islam begitu ya. Iya. Jadi harus lebih sombong dibandingkan umat Islam lainnya. Iya. Apa yang disombongin? Karena merasa benar. Ngajinya Quran hadis, katanya dari Mekah sana aslinya itu. Oh, aliran ini Nggih. dari Apa Mekah alirannya sana. apa? Saya Iya, kalau itu mah tahu saya. saya coba runtutin lagi. Nggih. Berarti ayah kandung yang mengajak ibu, lalu kalian mulai merasa ini ada yang tidak baik, tidak Iya. benar nih. Mulai saya ikut pengajian. Mulai pengajian Bapak, Nggih. Masya Allah. Saya terbuka hati saya. Alhamdulillah. Minta Itu poinnya. petunjuk sama Allah. Nggih. Pada saat menarik diri keluar, ada ancaman-ancaman. Didatangi terus sama pengurus-pengurusnya. Yang bikin Wisnu sama ibu datang ke Jakarta jauh-jauh dari Pulau Kalimantan, bertemu dengan Pak Ustadz Danu, itu apa yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan? Sakit atau suara Atau apa, bilang Nak? nggak apa-apa. Kalau karena kan dulu tuh kan pas benar-benar mau keluarnya tuh karena kalau misalnya kami salah di majelis itu kami Bullying. Dibully? Nggak boleh protes. dibully dan nggak boleh protes. Tempat umum disalah-salahkan. Disalahkan di tempat Nggih. umum. Loh, kalau itu ajaran Islam tidak boleh. Di dalam hadis Nabi juga diceritakan kalau ada seorang muslim salah itu tidak boleh menasehati di Di depan majelis. orang banyak. Iya, nggak boleh. Jadi Nah, kalau mulai dia saat seperti itu. dia yang salah berarti. Terus akhirnya sampai seperti putus asa, merasa menyalahkan diri sendiri, bahkan ada bisikan bunuh diri. Bisikan bunuh Bisikan diri. bunuh diri. Iya. Kayak bisikan tali, terus Apa tali? Oh iya, Tali, disuruh bunuh diri pisau. gantung maksudnya. Iya. Terus pisau. Kalau lihat pisau. disuruh gini. Iya, nah Oh. Ibu sama Wisnu tinggal di mana sekarang? Sekarang kami pindah beli lagi rumah di tempat yang baru. Berdua saja? Sama adiknya. Jadi kami bertiga. Alasan utamanya itu satu, supaya kami tidak dalam Tidak. lingkaran Oke, itu oke. lagi. Iya, Nggih. iya. Sudah kerja belum? Sudah kerja sekarang, Pak. Ya Sudah. honorer tadi. Honorer itu, honorer. Pak. Maaf Wisnu, Wisnu ada bekas luka di tubuh punggungnya.
Gak ada. Dioperasi dulu, pernah Operasi. dioperasi. Nggih. Operasi apa Ibu? Kelaminnya penyempitan, Pak. Kelamin. Nggih, penyempitan saluran kencing. Oh, Kemih. sejak umur berapa? Umur SMA. SMA. Nggih. SMA berarti yang dirasakan Mas Wisnu itu apa pada waktu itu, kok bisa ada sakit di daerah kelamin itu? Susah pipis. Nggak keluar-keluar gitu padahal pengen pipis, Pengen atau pipis terus. atau rasanya pengen pipis terus. Nggih. Oke, di SMA. Di SMA itu sudah masuk itu belum? Kelompok itu Sudah sudah mulai masuk kecil. ya. Nggih. Dari Oke. kecil, Pak, ya? Oke. Saya akan bercerita, kalau ingin pipis terus, biasanya itu Mas Wisnu berarti sebelum ada rasa seperti itu ada kepinginan sesuatu, tetapi ada emosi. Ada keinginan, saya tidak tahu keinginannya apa. Mau keluar tapi marah, nggak bisa ngapa-ngapain, atau punya keinginan tertentu yang nggak bisa disalurkan di luar itu, ajaran itu. Punya keinginan Apa? Keluar memang sudah, tapi waktu itu nggak mampu, belum bisa. Karena dulu kan di sekolahnya orang kayak gitu, kayak pesantren, Itu kayak ada sekolahnya, Pak. sekolahnya Ya, kayak ya, gitu. ya, ya. Oke. Berarti memang insya Allah sudah benar. Tapi sekarang sudah mulai bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Wisnu, kalau saya amati memang betul. Kalau memang saluran kencing itu ada sesuatu nggak beres, biasanya orangnya agak pendiam, tetapi keinginannya kuat. Nah itu pasti di situ agak nyumbat maksudnya. Nah ini Mas Wisnu, insya Allah belajar untuk diskusi, jangan diam. Mau nanti kalau mau diskusi jangan gitu dong. Ngomong ya insya Allah Ustadz seperti itu. Insya Allah, Ustadz. Ya senyum Kayak sekarang. mata-mata isi trauma ya, Pak Ustadz. Iya Ya? bener. Iya, Nak, ya? Penuh trauma di matamu, di rekaman otakmu ya? Iya, takut. Ya Allah, ya. Pak Ustadz. Aduh. Nggak usah takut ya. Ini saya akan bantu Mas Wisnu untuk menghilangkan rasa ada yang bicara untuk bunuh diri, untuk ambil tali, untuk ambil pisau. Di sini nomor satu kuncinya adalah Mas Wisnu putus asa waktu dulu ya. Sekarang belajar tidak. Paham? Masa depan Mas Wisnu adalah ikhtiarnya Mas Wisnu dan doa kepada Allah Ta'ala. Cukup. Jangan merasa takut. Mas Wisnu, aminkan doa saya. Ya. Pemirsa di rumah yang terkena skizofrenia, yang disuruh bunuh diri seperti Mas Wisnu, boleh ikut mengaminkan, fahami nasihat saya, fahami doa saya. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.